We call him Marching. He plays for Oxford. He came to score, came to score, came to score, score, score. Marcelino from Surabaya, and he thanks us the World Cup. Gila Oseng. Gila nih kemenangan 2-0. Nggak disangka-sangka. Disangka-sangka sebenarnya. Enggak, menangnya disangka-sangka. Enggak disangka. Lebih ke siapa yang golin. Enggak, lebih ke must win banget emang. Jadi mau nggak mau harus menang. Iya. Tapi lawan Saudi. Tapi Saudi kita udah lihat dari awal. Saudi ini dibanding raksasa-raksasa lainnya paling kurs. Paling Iya. kurs di Paling grup kurs kita ya. menurut gua. Apalagi mereka Iya sih. baru ganti dari Mancini walaupun ke pelatih yang lama, tapi tetap Model. aja nggak langsung bisa. Iya, tapi ngeklop lah. ada di beberapa pertandingan sebelumnya ada perubahan yang signifikan tuh Saudi kalau nggak salah kan setelah Lawan Australia Mancini. juga seri. Oh seri dia. Seri lawan Australia dia. Jadi emang Iya sih. Albulahi Kalau kata yang where Messi, where Al-Dawsari, Where Bulahi, where Al-Dawsari, Where Bulahi. King Indo nih bos. King Indo. Oke, sebelum kita mulai nih follow dulu nih, ada Arsenal Fox, Karim Kidok, Nasar Arabian, Haji Damong, Mulakan Haji Damong, ini Pak Doli, dan juga kita ada grup Telegram isi udah 4.000 orang, Ah, udah cakep tuh. 4.000 orang. Kita ada Spotify, ada Saweria, dan udah intro dulu masuk intro. Oke, ini sebenarnya nggak disangka-sangka Marcelino bakal start sebenarnya. Iya. Karena beberapa match terakhir itu dia nggak terlalu jadi bagian starting kan. Dia masuk kadang-kadang jadi subs, tapi dia lebih nggak jadi pemain utama. Jadi subs pun nggak Iya. action gitu. Iya nggak action. Dia sempet action tuh sekali pas lawan Saudi juga atau pas lawan Australia gue lupa. Emang dimainin di posisi tengah Iya. buat sebagai sub. Iya. Dan di situ emang ada potensinya, cuma kan problem dia kan satu kan. Di mana dia megang bola suka asik sendiri. Delay. suka nyari highlights. Tapi lo kalau nyari highlight, lu kira ini orang Zidane gitu. Akhirnya kemarin dapat highlight duduk di bangku situ. Highlight itu pecah. Pecah. Sampai 4-3-3 itu ngepost Iya. Kalau itu caper juga tuh. Caper. Kalau itu masa 5 postingan Indonesia. 5 ada yang dia menang, Caper. menang lawan Spanyol, ada kayak Iya. fake Ngejar KPI. KPI. masuk skuaka juga. Iya. Masuk skuaka. Gila semua masuk. caper. Emang kita nih benar-benar king tau gak sih? King engagement. King engagement, king sepak bola aja. Udah ngobrol dulu. Iya, tapi yang gue lihat adalah perbedaan adalah ini dari Marcelino yang biasa main winger, dia benar-benar sekarang dapat, walaupun kalau di startingnya di winger ya, strike tetap di tengah, tapi dia dapat kayak free roam untuk main di Semalam center. ya. Nah, Iya. sebenarnya gue Iya. ada insight dari yang gue tonton ya. Menurut Iya. gue ini tactical genius dari STY. Jujur gue applause, tepuk tangan sama STY. Dia membuktikan bahwa dia bisa merubah formasi, bisa berubah strategi. Soalnya kalau lo lihat yang tadi lo bilang, biasa kan strategi kita di saat menyerang 3-4-3 kan. Ya kan? 4 ada wingback, ya kan? Verdong sama Sandy Walsh, dan tengahnya ada Tom Hay sama Ivar Jenner. Yang biasanya lawan tim-tim besar di saat Verdong naik turun, Sandy Walsh juga naik turun, tengahnya nih rentan banget, kosong, ya kan? Kemarin kalau lihat mereka menyerang dengan atau defense dengan 5-3-2. 5 dengan Verdong dan Sandy Walsh-nya, dengan backnya 3 Marcelino tuh di 3 ini. Oh, di tengah. Bareng Tom Hay sama Ivar Jenner. Ya kan? Jadi di situ kita nggak terlalu rentan di defense. Dan di saat menyerang Marcelino isi ruang kiri. Ya, makanya lo lihat itu free roam. Di saat menyerang dia masuk ke kiri, ke sayap kiri. Tapi di posisi defense dan juga build up, Marcelino tuh di dalam. Sebelahnya Tom Hay gitu, ya kan, nggak di kiri gitu. Itu yang gue lihat dan menurut gue ngaruh banget di game ini. Soalnya kita dikasih balance di midfield. Walaupun yang gue lihat lagi Saudi agak sok-sok kebarka-barkaan main highline. Yang lo sadar defense-nya tinggi banget, ya kan? Si bisa offside. Tapi gue lihat lolos terus pemain kita. banyak lolos tuh dia main highlight. Tapi di 30 menit terakhir tuh, di awal-awal iya Marcelino ngasih peran yang cukup keren di tengah menurut gue. Tapi di menuju ke akhir-akhir babak pertama, malah gue ngeliat kekosongan di tengah. Beberapa kali tuh Saudi dapat space di tengah, tapi untungnya cepet. Babak pertama di akhir-akhir 30 menit ke atas lah. Gue ngeliatnya tuh, kalau gue ngeliatnya emang pas sudah di akhir-akhir udah mulai sedikit goyang. Cuman emang Indonesia mungkin strateginya nggak apa-apa kalau mereka mau ngumpan, mereka mau
umpan it's okay, bola atas kita bisa menang di situ. Iya. Cuman yang dipastiin itu dari sampingnya biar ini jangan sampai ini pemain Arab masuk nusuk. Maka dan itu ternyata si pemain Arab ini nggak ada yang bisa sih. Yang threat paling tinggi mereka kan aslinya si Gahtani kan. Si Gahtani itu threat paling tinggi mereka. Yang nomor 8 kalau nggak salah ya. Yang di kanan. Tuh. Yang bareng sama Wolves bukan? Apa bareng sama Verdong? Bareng sama Verdong. Oh bareng sama iya. Verdong. Kan aslinya threat paling besar tuh di dia. Dan penyerangan banyak lewat situ sebenarnya. Enggak lewat Wolves dong babak pertama. Lo babak pertama memang sempat dari Wolves mulu kan. Kan Iya. kipernya kebetulan Abu Kiri juga kan dia kan ngumpannya. Iya, umpan ke kiri mulu. Nah, cuman pas di saat dipindah ke kanan, dia sempat nyoba switch ke kanan dari si Gahtani ini, malah jauh lebih works dan iya, ternyata setuju gua. Bener. untungnya nggak berbuah apa-apa. Iya. Untungnya buat duel area buat apa? Dan second ball kita lagi bagus Iya. banget. Dan kita ini dipaksa. Ini pertama-tama nih gue kaget banget. Kita bener-bener main high press banget. Jadi Saudi ini bener-bener nggak dikasih build up dari belakang. Iya. Sampai akhirnya ada perubahan instruksi dari si Reinhardt itu untuk main long ball. Long ball akhirnya Dari- babak kedua. dan setelah kita gol, tadi lu bilang lu sempat mention juga kita sedikit turun tempo. Menurut gua tuh setelah kita golin sih. Jadi Iya, setelah kita golin, Setelah golin. kita jadi kayak lebih jaga stamina. Kita lebih main mid block ada ke belakang. Bener juga lu bilang tadi, bener Saudi ini clear cut chance itu nggak ada. Nggak ada. Bener-bener nggak ada sama sekali. Dan itu sebenarnya bisa dibilang kita satu dari struktur, kedua dari stabilitas defense kita. Menurut gue kita solid banget. Iya gila defense. Gue nggak tahu siapa yang main jelek, nggak ada kayaknya dari sisi Defense, 5 belakang ya. Sandy Walsh kena cedera dari menit mungkin 60-50 terus main Verdong dengan pincangnya, terus main Rizky Ridho lagi dan lagi Limping. Rolls Royce. Gitu, gila. Salibanya Indonesia. Rizky Ridho. Apa 3 Arsenal di sini? Salibanya Indonesia. Menurut Lu mau apa? Nggak ada oleh di sini. Saya setuju. Nggak ada oleh di sini. Ini lucu dengan fans timnas ya. Kita reactionary banget. Kok Indonesia menang? Wah, Indonesia. Sorry, gue nggak di situ. Oh, nggak di situ. Gua nggak di situ. Ini Salibanya yang dilebay juga. Enggak, gue kemarin pun kalah lawan Jepang. Oh iya, Menurut gua, Saliba Rizky Ridho emang nunjukin kelas dia. Kelasnya Parah. dia. Terus terusan. Ya, Rizky Ridho. Tenang banget. Kan kalau lawan dia Jepang, jadi back MU juga oke gua. Wow. kalau jadi back Arsenal juga langsung gantiin Saliba. Euro juga Lagi. kegeser Euro. Nah, terus kita ngomong juga Tom Hay nih yang menurut gua dia biasanya kan capek di menit 60 ya. Kalau gua ngerasa dia capek di menit 40 45 tuh udah ngerasa kayak Nah, setuju kenapa gua. tuh? Kenapa Karena tuh? Tapi- ini, kalau gue izin potong dikit. Kalau menurut gue kenapa Tom Hay jadi gampang capek di menit 45 karena lo ngelihat dia mencoba untuk mendefense. Dia Iya, mencoba untuk bertahan. mendefense. Yang dimana itu kan bukan trade terbagus dia. Iya. Bisa dibilang trade dia yang kurang. Gitu kan. Di saat dia mencoba mendefense di menit 40 dia udah lari-lari, capek. Kan sekali ada highlight dia di pojok mau ngejar. Udah ngap. Udah kayak udahlah terserah di bola. Tapi kita harus kasih kredit ke daya juangnya dia. Iya, Dia daya terus-terusan juangnya. lari gila. Ada Iya. satunya itu. Dan 20 menit pertama dia efektif banget. 20 menit pertama ada 20 menit KDB-nya ada. Ada KDB. Gue langsung kepikiran Doli tuh gue. Wah kayak salahnya bisa gitu dong. Nggak, saya gue lihat Tom Hay jujur aja ya, kita nggak ngeraguin kualitasnya, Iya, kelasnya, experience-nya, CV-nya. Cuman jujur aja menurut gue di beberapa game terakhir gue banyak tanda tanya sama dia, ya kan, khususnya di fitnessnya dan kemampuan defendingnya jujur aja. Tapi dia ya kemarin menurut gue sangat-sangat bagus distribusi bolanya. Cuman masih lagi-lagi fitnessnya jadi tanya-tanya kan. Kok bisa nih? Bisa menit 60 udah capek terus-terusan gitu. Ya gue tau lah sekarang gue respect di posisi dia, mungkin posisi paling capek di sepak bola apalagi di timnas ya. Cuman ya alhamdulillah. Ya dan menurut gue juga dia sebenarnya emang butuh orang yang ibaratnya N'Golo Kante-nya Indonesia yang bisa yang ngerjain tuh dirty work-nya gitu. Iya. Ugarte-nya gitu. Enggak. Ibaratnya itunya lah. Makanya ini lo ngomongin dirty work-nya menurut gue ada satu pemain yang sangat underrated gitu, yang terus perform. Kasih tahu. Ivar Jenner. Iya. Itu gila tuh dia. Nggak pernah kelihatan, nggak Gila, pernah dia nggak pernah diomongin. kayak Rodri dia. Iya. Dia kayak Rodri dia. Rodri tuh baik juga. Sekarang keren. Enggak maksud gue gini, artinya bukan pemainnya mirip Rodri. Tiga pemain Saliba. Rodri itu orang yang lu di TV ngeliat dia megang bola tuh cuma beberapa kali doang, tapi selalu efektif. Iya. Pergerakan tanpa bolanya dia, Pak, umpan-umpannya supply. Nah, gue ngeliat di Ivar Jenner kemarin. Iya. Saliba ada di Rizky Ridho, Rodri ada di Ivar Jenner, Kai Havertz ada di Struijk Nah, kemarin. gue mau ngomong Rafael Struijk. Menurut gue tuh dia lihat gol pertama ya. Menurut gue Marcelino nggak bakal dapat free space segitunya kalau dia nggak narik. nggak narik. Iya. Dia nggak narik. Saudi ke dalam. Itu dalam. penting.
Ya, itu kan yang banyak orang ngomongin sekarang off ball movement gitu. Seberapa penting off ball movement pemain-pemain di sepak bola Eropa seperti Nicolas Jackson, Kai Havertz, orang mungkin nonton ngelihat mereka bermain buruk gitu. Nggak bisa golin, nggak bisa finish. Cuman nilai yang mereka beri nggak banyak pemain lain bisa beri. Dan menurut gue itu nggak saya lihat di Struijk. Iya, makanya dimainin terus. Ya, pemain yang fitnessnya top banget, yang ngejaga tempo, yang ngejaga press, ya kan, yang bisa narik pemain. Yang akhirnya kita lihat di Marcelino gol pertama yang menurut gue gol pertama keren banget sih. Klinis tuh gol. Dari Ragnarnya ya. Dari Ragnarnya ya. Cutback-nya tuh kayak si fake shoot Saudi dulu. Jibal udah nyeleding. muter Fake shoot dulu. Awal nyeleding dulu si Ragnar cutback nyeleding nih Jibal tuh. Dar. Enggak, terus si Marcelino orang gunung Jibal. Terus si Marcelino fake shot, pemain Saudi muter Banyakan makan kambing tuh dia tuh. Banyakan kambing. Terus kita ngomongin tadi Rafael Struijk di off the ball, apakah ini bisa juga menjadi alasan kenapa STY belum mainin Eliano? Mungkin di aspek kita tahu Eliano lebih skillful dari beberapa Indonesia, tapi mungkin aspek taktikalnya mungkin dia belum bisa terlalu ngikutin kayak off the ball-nya, pressingnya apa segala macam. Menurut lu make sense nggak? Karena menurut kalau kita dari sisi logika kan kita nggak mungkin kayak kita pertanyaan kan kenapa nih Eliano nggak main? Alasan yang paling masuk akal adalah dia belum bisa ngikutin tadi skema Sintayong. Iya. Dan menurut gue kayak gitu ya keputusan pelatih lah, kita harus hargai. Nah yang gue nggak suka, ini netizen ngesianin Eliano. Kenapa dikesianin? Dia kan udah gede, udah punya, masa dikesianin nggak main? Itu biasa lah dalam sepak bola. Lu nggak masuk dalam skema, lu nggak dimainin sama pelatih. Ya udah emang nasibnya begitu. Nah, Sandy Walsh pun awalnya juga maksudnya nggak langsung masuk starting, jadi butuh waktu gitu. Lu tau nggak di Twitter sampai ada thread foto-foto Eliano sendirian, mereka dikasih lagu-lagu TikTok. Tapi mukanya melas gue kesini. Ya emang muka ngesianin. Cuman ya apa dibikinin thread panjang. Ini orang sampai sejarahnya dikasih tahu keluarganya. Ya udah deh putusan pelatih. Orang Calafiori sama di stadion kemarin diteriakin Eliano. Wah kesian. Jadi kesian Sintayong gue begitu. Calafiori aja nggak main kemarin, biasa aja. Ricky. Terus gimana? Ricky Kambuaya maksudnya. Oh, Ricky Kambuaya Calafiori. Kan Ricky mungkin Kambu. Kita mungkin ke babak 2 ya. Babak kedua kita digempur di 15 menit. Wajar, mereka ngejar ketinggalan. Wajar ya, cuman kita bisa manage dengan baik, ya kan. Walaupun kita ngelihat the possession, kita lihat sendiri kita 26% mungkin full game, ya kan. Membuktikan sekali lagi bahwa possession gak penting, yang penting you take the ball, I take the 3 point. Keep the ball, kita shot on target juga lebih banyak daripada mereka. Position jauh. Jauh lebih ngasih ancaman. Dan yang gue mau ngaplos si siapa? Nggak lanjut aja. Gue mau ngaplos si STY Sintayong. Menurut gue dia tuh ngelihat akhirnya error kesalahan dia tuh di mana pas lawan Jepang. Yang dimana di lawan Jepang selalu kayak begini nih. Anggapannya gini, ini kan ada di sini kan ada 4 orang kita nih di sini. Di sini 4, mulai. Di sini 3 nih. Enggak nih beneran. Apa kasih tahu aja formasinya di mana? Space di sini, space yang di antara back sama midfield terlalu renggang, terlalu jauh. Selalu di capitalize sama Jepang. Pemain Jepang selalu di situ. Selalu mau ngambil apa sebutannya? Mau ngambil possession di situ. Mau ngambil posisinya di situ. Maksudnya mau ngambil itu dari situ terus. Yang dimana akhirnya kemarin nggak dikasih sama sekali. Kalau misalnya kemarin dikasih sampai Arab mencoba si Arab itu Abraham mau nyoba long shot terus, mungkin ada yang ngurus, bisa ada yang ada satu tiang tuh serem tuh. Kan sekali tiang itu kan itu ketepis sama Pais nggak? Ke save kena dikit. Kalau enggak itu masuk gawang itu. Kalau dia enggak save ke atas kena gawang, masuk gawang. Tapi gue ngeliat videonya kayaknya enggak sih. Tadi gue lihat semalam gue ke save. Dan kemarin gue ditanya teman-teman gue, menurut lu teman-teman gue nggak terlalu nonton timnas, pemain yang paling kritikal buat Indonesia siapa? Menurut gue ada banyak pemain pastinya kan. Cuman kalau kita ngelihat back, lo nggak ada Hubner, ada Miss yang lagi cedera, ya kan. Lo nggak ada J, ada bisa Rizky Ridho, ada Dex. Kiper nih nggak ada. Kiper nih Martin Paes, sorry itu saya. Martin Paes terlalu jauh levelnya gitu. Kalau nggak ada Martin Paes, kita nggak. Menurut gue itu posisi yang paling kritikal gitu. Dari kemarin Martin Paes tuh juga mungkin gara-gara kesalahan lawan Jepang ada blunder, jadi ada lebih kayak kombinasi tapi lebih mayoritas tuh main direct juga. Iya benar. Lebih aman. Tapi 30 menit pertama umpan-umpan dia tuh costing kita banget. Kalau perhatiin 20 menit pertama. Karena kitanya nggak bisa duel, kita kalah di duel udara. Makanya tiap dia ngumpan
costing gameplay kita banget Iya, aslinya. second ball Martin kita Paes. Cuman abis itu yang mencoba recover, itu dia di awal-awal saya kita bisa jauh lebih klinis. Aslinya dua-duanya nih Arab sama Indo permainannya nggak beda jauh. Kalau perhatiin dua-duanya pada mau main direct. Cuman salahnya Arab adalah lo highland segitunya. Iya. Highland segitunya, lo ngerasa lo Barca. Lolos terus lagi. Setuju gua. Kita Lo 5-0 bisa tuh sebenarnya. Highlandnya lolos terus berat banget nih Saudi. Iya. Tapi kenapa ya ST ini benar-benar di beberapa match terakhir ini benar-benar di 30 menit pertama itu Selalu intensitasnya iya gila, benar. Selalu. Ya benar, ya bagus sih. Bagus. Mungkin Cuman emang ngejar gol di awal. Yang sebelumnya disayangkan kan kita nggak bisa Nggak bisa membuahkan Iya. dari Iya. itu beberapa kali lawan Jepang Rolat Mangun depan gawang nggak Menit gol. berapa sih kemarin Marcelino? Marcelino yang 3 detik Gol pertama. 28 29. Gol pertama 29. menit 32 21 32 Oh di TV gua 29. Oh beda. beda beda 32 Iya menit pertama berapa kali tuh? Menit pertama detik 50 itu yang Marcelino tiang kan. Iya. Dan Marcelino gue kemarin sempat ketemu sebentar, gue tanya lu mendingan gol pertama apa gol kedua? Dia bilang gol pertama karena setelah gol pertama gue Lebih enjoy. lepas gitu. lepas Gue kayak beban nih lepas gitu. Pressure Enjoy, punya. lebih enjoy. Ya, Iya. mungkin kan dia Lebih salah enjoy. satu pemain yang dijadiin tanda tanya kan selama Betul. ini gitu Dikritik performanya. banget, disuruh sell. Disuruh saya kan salah satu kita di. Halo, kita ngomongin Sergio Ramos Indonesia. Waduh, Yaitu Jayadi. Oh Justin Hapner. Iya. Babak pertama yang tinggi. Kaki, iya. Itu menurut lo red card enggak? Enggak lah. Kuning. Itu 50-50 chance sih menurut gue. Arguable banget. Itu 50-50 chance. Menurut gua kartu kuning Tergantung di dalam atau di luar box. Akhirnya di luar box kan. Oh, kalau dalam box sudah fix. Ya red minimal card. penalti lah. Penalti. Ya kan itu kan yang sebenarnya jujur Justin Hapner menurut gue pemain yang bagus. Cuman gue ngeliat berkali-kali dia kalah sama Intrusive throat. emosinya. Iya, ya kita lihat aja lah red card itu ya udah itu emosi. Dia Dan ngelihat setelah- Ivar Jenner jahatin Iya. sohib gue nih, ya kan? Digeber sama dia. Digeber sama dia. Apalagi nggak ada ini jawaban Tapi lagi. Setelah dia dia kartu bangga, kuning. dia bangga banget tapi di caption saya dia bilang it's part of the game. Dia Ya kayak udah proud. menang. Iya, menang, soalnya menang. Satu menang, dua oh lawan Australia ada Michigan sudah ada Michigan. Aslinya kalau misalnya lo ngelihat kalau misalnya lo lihat abis setelah kartu kuning, wah dia agresifnya total. Gue bingung kenapa nggak ditarik aslinya. Gue sedikit bingung kenapa nih nggak ditarik. Iya padahal kartu kuning di awal-awal tuh ya. Kartu kuning di awal langsung total mainnya Agresif. ngamuk Dan dapat bola, Iya. nendang Dan apa. lo lihat Marcelino di babak 2 tuh setelah dia golin 2 agresif parah. Iya. Kayak sorry itu saya nggak ini secara positif tengilnya parah. Dia bisa begini. Iya, benar. Orang Tapi aja. gue seneng sama main-main begitu. Nah. Jadi lu ngasih kesan berani gitu. Iya. Lawan Arab nih yang secara level dia jauh di atas kita. Secara fisik juga. Secara fisik jauh di atas kita. Cuman dia nunjukin kalau gue nih ya berani, kita King Indo. Itu- Kita berani ngelawan kalian. Itu poin plus banget menurut gue yang gue ngeliat kemarin, yang gue berharap di setiap game bakal game gitu adalah passionnya berasa banget game kemarin. Iya, Dari teriak-teriaknya. sebelum gol itu tuh udah berasa kalau misalnya bener-bener main nih play for the badge. Satu menurut gua ancaman Pak Erick Thohir berhasil. Mm. Ya. Iya. Ancaman I will step down berhasil ya kan. Kedua nggak tahu kenapa ya. Fotonya juga. Oh iya foto dia nyender, foto sedih. Itu. Iya. Itu berhasil. Thohir Kedua, gue merasa di dalam lapangan ada banyak provokasi dari Saudi yang bikin tensinya tinggi Iya. dengan diving yang Oh, non-stop itu di babak ngeselin. dua. Hina Ngesel. gras. Mentok bola hina gras. Mana mohak lagi rambut. Ributnya Mas Andi Bos lagi bareng. Jadi ada provokasi dari tim Saudi sampai semua pemain gue ngeliat Verdong hampir ngajak ribut yang bener-bener gak ada bolanya. Dia buah Iya, orang-orang apa. Lu tau gak kalau lu nyadar ya, iya setiap nggak ada bola tuh di bagian Verdong selalu ditarik-tarik tuh orang lagi lari kan lari ditarik sama dia. Wah Iya, pemain AS Roma tuh Gua yang bek demen. kanan nomor Gua 12. demen itu. Ya Verdong sekali lagi ya menurut gue salah satu pemain yang menurut gue yang menunjukkan konsistensi setiap game ya. Ada segelintir pemain, satu Calvin Verdong terus good game ya kan, nggak pernah nggak good game. Gue lihat ya Rizky Ridho,
Martin Pas pastinya, Jayadi sama Oratmangun menurut gue yang selalu konsisten. Bahkan kalau gue lebih spesifik, kalau Kang Jayadi kayak kemarin tuh ada lawan Jepang agak sedikit menurun tuh. Itu apalagi gol enggak gol ketiga juga berat. Iya. Sejam orang di kanan, sejam yang dia orang di kanan nunggu dia mau crossing akhirnya dia nendang. Justru menurut gue udah tadi Calvert Verdong, Rizky Ridho sama Oratmangun, menurut gue 3 pemain yang sangat konsisten di 5 match ini ya. Rizky Ridho pecah. Gila sih. Rizky Ridho. Gila kredit terbesar. Gue kalau bisa ketemu dia, gue peluk sadadanya itu. Gue cium. Wah. Gue cium rasa. Dan yang golin ini 2 arek Surabaya. Arek Surabaya. Yang menurut gue ini jadi pembuktian bahwa sebenarnya emang ya kalau kita yang secara 2 arek Surabaya, 1 yang golin. 1 arek Surabaya 2 gol. Maksud gue 1 arek Surabaya dan backnya kita si Rolls Royce ini arek Surabaya juga. Iya, dia pernah main di Persebaya kan dulunya. Akademi Persebaya. Surabaya dia. Kalau kalau Marcelino nih clearin ke orang-orang, emang dia di Jakarta, cuman dia rumahnya di Surabaya. Iya. Dia rumah di Surabaya. Orang Marcelino kan Jakarta, Bang, gitu kan. Ini buktikan bahwa lahirnya di Jakarta, cuman dia gedenya di Surabaya. Iya, dia sama cuman gini, lahir di Jakarta, cuman dia dari 2015 enggak pernah di Jakarta kan. Dari 2015 di Persebaya sampai 2023 di Belgium, sampai 2024 di Oxford. Iya, emang orang Surabaya kayak dia. Nah, Surabaya dia bilang dia paling rawan setan, dia bilang gitu. Ini 2 lulusan Akademi Persebaya yang buktikan bahwa kalau misalkan semua klub kita di Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu benar-benar bisa ngeproduksi pemain atau punya talenta yang kayak gini, ya kita bisa secara liga juga bisa maju banget, secara kompetitif liganya gitu kan. Jadi menurut gua saatnya kita juga mulai fokus ke ini juga, pembenahan yang sifatnya di akademi per klub semuanya gitu loh. Benar-benar lebih masif lagi gitu, jangan cuma di timnasnya doang gitu. Iya, kita harus mulai fokus ke sana juga gitu loh. Karena kan kita nggak akan selamanya bisa. Tapi menurut gue itu udah ada langkah-langkahnya lah. Gitu. Cuman emang ini kan udah dari akar ya kan emang udah kayak terlalu benang kusut gitu. Jadi gue butuh proses yang cukup lama. Jadi kita juga harus sabar. Iya. Cuman asyik loh. Ya kalau nggak salah EPA juga udah mulai dibenahi. Iya, pelan-pelan kompetisi EPA tuh kompetisi anak-anak. Elite Pro Academy. Jadi emang udah kelihatan lah kita arahnya short term long term ini sebenarnya kita udah kelihatan blueprintnya mau kemana gitu loh. Benar, setuju gue. Iya, terus kita bicara soal semalam BTW ada salah satu penonton Saudi. Kan dia ada kayak sebelahan gitu sama supporter Indonesia. Pas habis ditanggolin dia nunjukin bendera Belanda. Tuh gak? Oh gitu. Terus ribut so asik banget aja ribut sama fans Indonesia kan 2-0 tapi dia nunjukin bendera Belanda. So asik loh, woi. Ya di tengah banyak ya kutipan kritik tentang naturalisasi dan lain-lain, over naturalisasi. Kita bisa buktikan yang kemarin golin 2 that's it. Marcelino Ferdinand dari Surabaya gitu. Jadi dan menurut gua pertama itu nggak relevan. Kedua ya lu lihat sendiri apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan mereka semua main benar-benar untuk Indonesia. Lo mau bilang mereka dari mana, tetap mereka main untuk Betul Indonesia. Lo kira mereka sudah meresikokan WNI mereka di luar untuk menjadi orang Indonesia. Iya lah. Lagian ngomong begitu Perancis juara no orang luar berapa biji. Level Indonesia sama pemain itu level Indonesia gitu. Bedanya apa gara-gara gue lebih lama di sini kan enggak juga. Benar. Sama bisa gue hafal lagu Garuda di dadaku Indonesia Raya semua hafal. Sila kelima. Dan next kita away ke Australia ya. Australia ini dia striker utamanya pas kita di home dia nggak main, si Yenggi. Oh Yengki orang bener tinggi Yengki Ariwibowo kan. Dan semalam nyetak 2 gol lawan Bahrain 96 terakhir. Jadi bisa jadi threat terbesar juga kita antar lawan Australia itu si Yengki. Di klasmen pun sekarang kita posisi 3 sama Saudi, goal difference bersama -3. Tapi kita menang di goal scoringnya. Goal scoringnya kita 6, Saudi 3. Australia karena seri peringkat 2 poinnya 7. Australia seri lawan siapa? Lawan Bahrain. Semalam. Malam. Sama. Terus kelima Bahrain, keenam Cina. Ya, untuk klasmen menurut gue agak unik ya. Soalnya kita bisa dibilang 3 teman, kita bisa dibilang 6. Ngerti nggak? Maksudnya apa? It takes one game kita kalah, next untuk kita balik ke 6. Ya kan? Bisa apa aja bisa terjadi, sangat-sangat terlalu tipis marginnya dari antara 3, dari antara 2 dari Australia sampai ke Bahrain atau sampai ke Cina, Bahrain. Jadi menurut gue ya kita alhamdulillah bisa happy di posisi 3, but kalau kita nggak
menjaga intensitas, menjaga konsentrasi setiap game ke depan. 4 game lagi nih. 4 game menurut gue nih final. Ngeri itu. Anything can change, bisa balikin sama lagi gitu. Ya kan? Nggak boleh harus jor-joran semua nih. Ya, enggak harus tiap game final. Harus tiap game lo anggap ini final. Betul. Tiap game harus. Nah, tapi menurut gue lawan Australia ini kita harus belajar sebagai supporter ya. Kita harus belajar dari Jepang kemarin. Lu jangan punya ekspektasi yang lu bisa ngebantai Jepang, lu harus menang lawan Jepang. Enggak kayak gitu, Bro. Ini Jepang udah different level sama kita, jauh di atas kita. Lu tahu poinnya San? Dia 16 poin sendiri, San. Nah, makanya di grup yang kayak gini aja dia bisa 16 poin sendiri. Tapi jujur kok gue lihat Australia, kita bisa menang. Iya bisa menang. Maksud gue artinya ekspektasinya tolong disesuaikan dengan realita yang ada gitu. Jangan kayak kemarin lawan Jepang begitu kalah, tagar stay out di mana-mana. Itu kan orang-orang yang ya makanya kan gila. Maksud gue ayolah kita apapun keadaannya tetap harus di belakang mereka. Kita support pemain nomor 12. Ya karena menurut gue ini kayak udah pattern ya. Sebenarnya kita nggak juga bisa bilang orang Indonesia doang. Sebenarnya ini udah jadi kayak halayak umum sebenarnya. Fans di luar negeri sana tuh dia tuh kalau ada yang kalah selalu searching for someone to blame. Iya sih. Pernah ada Asnawi juga kena, ntar Marcelino juga kena. Kemarin lagi yang kena STY-nya. Jadi menurut gue emang menurut gue itu behavior yang harus diubah sih. Iya, tapi di selain itu, kalau itu dilakukan waktu lawan Cina, gue masih oke lah. Iya. Lawan Cina itu kan kesalahan, ada eksperimen aneh-aneh dari STY kan. Nah kalau kemarin kan kita lawan Jepang, Bro. Lu harusnya dari awal tuh udah ngebangun sesuatu di kepala lu bahwa Jepang ini udah jauh di atas kita. Kemungkinan menang itu tuh dikit banget kemarin lawan dibanding Jepang. lawan Saudi atau dibanding lawan Saudi atau yang lain. Kalau lawan Cina tuh kemarin lu ngamuk-ngamuk, mencak-mencak terserah lu deh. Lawan Cina emang kita harus ekspektasi tinggi, harus 3 poin. Ini lawan Jepang, Mitoma, Endo, mau ngapain gila? Kubu dicadangin. Dimainin babak kedua. Dan Saudi juga membuktikan ketika lu mau mengganti pelatih di tengah turnamen, di tengah ini buktinya impactnya nggak gimana juga. Karena semua tetap butuh proses juga, butuh adaptasi di tim. Mereka padahal dia gantinya ke pelatih yang lama loh. Ini bukan pelatih baru yang baru kenal. Ini pelatih yang ngalahin Argen gitu loh di World Cup. Tapi hasilnya iya juga. Dari situ bisa ditarik kesimpulan apa? Indonesia Argentina. Udah cukup. Kemarin kalah tapi kalah 2-0 sama Argentina. Tapi karena nggak ada Messi itu. Kalau ada Messi kita menang. Kan belum ada Messi pertama. King Indo belum sekuat ini waktu itu. Berat. Jangan macam-macam lah sama King Indo. Jadi buat Prancis, Belanda, Argentina dan semua tim-tim di manapun siap-siap 2026 King Indo akan ini sama ngacak Amerika. Sampai 2 menit yang lalu. Terus buat rakyat Indonesia jangan lupa bikin visa dari sekarang. Urusin visa buat ke Amerika, Kanada, Meksiko. Mulai nabung per bulan. Dari sekarang. Bikin visa. Baru bilang jangan ekspektasi. Lawan Jepang. Lo bikin visa kenapa jalan-jalan kan bisa. Nggak, kalau bikin visa kurang greget. Lo udah sewa Airbnb dari sekarang. Iya. Sebelum harga naik. Lo dari sekarang lo tembak. Sama kuota haji juga harus diperhatikan lo. Kuota haji. Tiba-tiba diturunin sama Saudi gara-gara kalah kan kurang ajar. Awas, hati-hati. Satu pemain Saudi jatuh, 1 kota kurang. Kurang ajar. Perhatikan, itu harus diperhatikan menurut gua. Pemerintah perhatikan kuota haji. Ya, yang gue mau highlight juga sebenarnya di babak 2 khususnya ya. Kita ngeliat berapa kali mungkin di mata gua aja, tapi pastinya di mata supporter juga suara mafia keluar. Dan menurut gue itu disebabkan oleh keputusan wasit yang di lapangan yang menurut gue questionable, tanda tanya gitu. Dan menurut gue kadang-kadang mikir masa sih ada permainan wasit kan. Cuman kalau kita ngelihat sekali lagi yang kemarin gue ngomongin sama Bahrain juga, dengan uang yang sudah diinvest di Saudi di sepak bola, kita tahu lah ya kan, gila berapa tahun terakhir. Masa sih mereka nggak bakal do whatever it takes buat masuk World Cup? Soalnya mereka bisa banget tidak masuk World Cup. Dan seberapa malu untuk Saudi. Iya benar, bisa banget dia nggak masuk tuh. Ya, untuk tim yang habis ngalahin Argen habis nggak masuk World Cup, ya pulang. Khususnya untuk tim yang sudah ngeluarin ratusan triliun di sepak bola, ya kan? Itu yang menurut gue tanda tanya. Dan gue lihat lagi di game ini berapa kali, mungkin sampai menit 80 itu nggak ada kartu kuning Saudi. Sampai keributan itu nggak ada kartu kuning Saudi. Itu yang aneh banget yang pas. Iya ada tuh yang harus kartu kuning. Yang pas si Verdong masuk apa si Ragnar masuk,
bener-bener ditabrak. Iya. Kayak itu nggak Ragnar tuh, bener tuh harusnya. Gua udah bilang, Marcelino Marcelino yang gocek. Berapa kali kuning, ini kuning. hukumnya, dan kita tahu sewajarnya hukumnya di saat ada peluang counter attack yang real dari suatu tim dan di foul dengan sengaja, itu straight kuning. Iyalah. Itu aneh banget. Dan itu berapa kali terjadi gitu. Iya, dan keadaannya Marcelino gocek tuh lumayan kosong loh belakangnya. Lumayan kosong. Minimal kartu kuning. Dan enggak cuma Marcelino, ada berapa kali gitu gue lihat gitu. Tapi kalau gue mau bilang kayak Devil Advocate ya, maksudnya menurut gue kemarin emang agak sedikit timpang, tapi mungkin itu jatuhnya bukan nggak fair tapi lebih ke inkompetensi aja, karena kita juga lihat sedikit kayak diuntungan yang masalah penalti gitu. Bukan penalti yang siapa sih? Hai di dalam tuh. Habner juga yang kartu merah, maksudnya itu kan on game. Tom Hai yang sebelum golnya Marcelino kan ada yang dia kayak narik di kotak penalti tuh. Oh iya ada potensial penalti di situ. Ada potensial penalti. Mana nih fotonya? Iya ada Tapi penalti. emang nggak penalti itu dicek kan? Iya udah dicek tapi nggak Dicek sama VAR. Iya dicek. Tapi artinya maksud gua kalau sesuai dengan omongan lu harusnya wasit ngasih itu penalti. Iya, maksudnya kalau itu si Alkaf tuh. Iya, waktu si Alkaf. Kalau itu udah masuk anginnya kenceng, angin Saudinya kenceng, bisa penalti. Jadi kalau menurut gua kalau yang kemarin kan dia dari Uzbek wasitnya kan. Namanya siapa gue lupa, dari Uzbek. Jadi menurut gua kemarin lebih kayak dia tuh nggak kompeten aja sih kalau kemarin sih. Ya mungkin ada bau-bau dikit tapi nggak terlalu nih. Tapi kalau yang si Alkaf itu ya kelihatan Timur Tengah, banget. kalau wasitnya dari Timur Tengah mungkin bakal penalti itu yang Tom Hai. Iya. Nggak, lagi gue bingung tiap lawan Arab, lawan mana kita dikasih wasit yang berbau-bau ke mereka juga gitu. Enggak, kemarin enggak dong. Sekali doang. Sekali Uzbek nih, dapetnya Uzbek. Sisanya sebenarnya mungkin nggak sih kalau ketika kita ngelawan tim yang mainnya emang culas juga kan, kayak Bahrain, Qatar, Saudi kan emang mainnya gitu kan. Apakah itu jadi seolah-olah wasit itu jadi kayak ter ini juga kena ininya juga, bisa namanya kayak bukan kena knalpot, kena influence juga. Jadi kayak nggak mau terlalu menghukum segitu banyak gitu loh. Karena emang lawannya juga agresif banget. Kayak contoh kalau misalnya kalau di klub tim-tim kayak Atletico Madrid. Di sisi yang sama kalau di lapangan ada beberapa lapangan yang intensitasnya dari awal tinggi. Dari dua sisi, ya kan? Wasit mengetahui itu, dia nggak bakal terlalu gampang ngeluarin kartu, ya kan? So memang dua-dua tim agresif. Cuma kan di lapangan nyatanya Indonesia berapa kartu kuning? Gitu. Kalau dengan argumen lo harusnya kan, ya ini Indonesia kartu kuning, berarti Saudi harusnya kartu kuning juga. Nggak, tadi cuman seolah-olah lo dukung Saudi, ternyata gue belum ada juga. Buka ini coba buka kan hijau dan bawa hadro ke stadion. Kan live-nya hadro apa sih? Hadro gendang. Oh gendang yang ketang-ketung. Nih lu kalau compare di grup lain ya, peringkat 2 itu si Irak 11, Uzbekistan 13. Peringkat 2-nya Australia 7. Gue pengen lihat Australia. Enggak, maksudnya kalau compare peringkat 2 masing-masing grup. Dua tim deh. Uzbekistan di grup A nomor satunya kan Iran. Uzbekistan 16 sama kayak Jepang. Uzbekistan 13. Grup B Korea 14, Iraknya 11. Grup C Jepang 16, Australia 7. Jadi gap peringkat 2 antar grup juga. Uzbekistan peringkat 2. Iya, peringkat 2 sementara. Berarti ada kemungkinan lolos loh dia itu Piala Dunia. Ada kemungkinan. Qatarnya peringkat 4 sekarang. Iya, soalnya emang Qatar 4 grup itu bener-bener nggak ada yang jago mas. Peringkat 2 grup siapa? Peringkat grup A, grup A nih ya, Iran, Uzbekistan, United Emirat. Gue pengen tahu peringkat 1-2-nya aja, Pak. 1-2 A Iran, Uzbekistan, B Korea, Irak. Iya. Irak jauh nggak ke bawah? Irak ke bawah beda 2 poin ke Jordan. Sama ke Oman. Wah, seru juga nih Asia nih. Ya, jadi gue pengen simulasi jikalau Indonesia masuk ke ronde 4 ya, posisi 3 sama 4. Kemungkinan besar kita lawan UAE, Qatar, ya kan? Qatar, Jordan, sama Oman. Iya. Sebenarnya winnable banget. Winnable, ya kecuali Oman. Oman jago emang. Apa? Oman jago. Biasa. Nggak nyambung. Nggak, cuman ini ya tim jujur, tim di bawah level kita semua. Wah iyalah. Jordan, Oman, Qatar sama Qatar 2 kali juara AFC walaupun dengan ada main juga. Oh ya Qatar oke lah. Qatar kalau nggak dengan uang bisa apa dia? Ada main juga emang. Dia kan habis work, masa habis ya kan? tuan. Ya paling Qatar doang sih, maksudnya
Yang Dengan- menyeramkan ya. Ya dengan kita udah bisa ngalahin Saudi ini. Qatar dibantai 5-0 sama UAE kemarin. Enggak, kalau kita ngomongin overall performance di Asia, Padahal itu cuma kemarin tuan banget. rumah. Qatar itu Kemarin lo nggak nonton di stadion? kalau ngomongin overall performance di Asia tanpa lihat match kemarin, ya Qatar termasuk tim yang diunggulkan Iya, gitu. diunggulkan. Ada striker yang bagus banget tuh yang pakai Afif. yang rambutnya Afif. keribu ya. Iya, Afif. Afif. bagus. Jadi di antara tadi yang lu sebutin, Afif. yang paling serem cuman si Qatar menurut gue. Yang lainnya kita udah bisa ngalahin Saudi, harusnya yang lain. Udah culun. Tapi Gila. kriptonite kita salah satu Jordan. Fun fact. Jordan juga kita menang. Masa Serius sih? gitu ya? Yang Jordan kita sama Jordan jarang menang. Masa? Pernah kebantai malah kita. kapan itu? Tapi artinya menurut gua kalau kita bener kalau masuk round 4 dengan lawan-lawan kayak gitu, artinya mereka semua kan bisa dibilang di bawah Saudi dong. Iya. Ya cuman nggak bisa Ya nggak iya, bisa. nggak deduksi gitu lah. Iya, Secara statistik, secara ini. seperti itu. Tapi ya kalau kita ngeliat performa King Indo, harusnya mereka Gini, kita ini terlalu fokus dengan round 4 lawan siapa. Dengan kita masih ada 4 game lagi. Padahal masih sangat masih bisa kita ya Iya, jujur aja masih on ada. paper kita dari Australia sampai Bahrain semua memiliki chance yang sama untuk masuk World Cup kecuali lewat nggak usah round 4 ya masuk posisi 2 kecuali Australia karena dia 1 poin lebih. Cuman kalau kita ngeliat on paper semuanya punya chance yang sama. Itu dia. buat dapat peringkat 2. Kalau kita menang lawan Australia dan kita bisa menang lawan Cina Bahrain selesai. Selesai peringkat 2 Selesai. kita. Kalau kita Betul. mau kita menang lawan aslinya yang wajib banget kita menang lagi ntar yang kemarin kita gagal adalah 6 poin di Cina sama Bahrain. Iya. Itu bener-bener wajib. Benar, krusial itu. Cina sama Bahrain pun kita dapat 6 poin besok. Masih ada potensi kita peringkat 2, masih Bener. ada. Seri lawan Kalau- Australia gitu kalau ya. Australia misalnya kalah. Kita misalnya menang lawan Australia. Australia misalkan Enggak, kalah sama let's Bahrain. say Australia menang. Oke. Kita menang lawan Bahrain Cina, Cina, iya. kalah lawan Australia ini. Iya. Terus Australia menang lawan Indo tapi seri lawan Bahrain. Kalah lawan Cina. Iya. Jadi 6 poin pun kita masih Iya, bisa kita bisa 6 poin kita bisa langsung bikin visa tuh. Iya bisa. Iya. Dan kalau case-nya bahkan kalau away ke Jepang ya, case-nya di yang kualifikasi tahun lalu Vietnam tuh menang lawan mereka karena Jepangnya saat itu udah pasti lolos dan dia benar-benar mainin. Oh iya, so kita second game team. terakhir. Asyik Iya, gitu. terakhir. berarti ya, lawan Last match. Asyik. Oh, berarti kalau kita udah selesai main 6 tim kelas B dia, main tim B-nya dia. Iya. Enggak, tapi juga Iya, kita Vietnam bisa kita- menang gitu Oh, kita lawan Jepang kalau udah peringkat 2. Lawan Jepang terakhir kan kita. terakhir. Wih, kita turunin pemain-pemain culun-culun kita Ya, aja. kita kan- Mainin Kalau kita fix peringkat 2 mainin aja U16 kita buat pengalaman. Kan bisa. Santai lah. Oh santai kita. Santai lah. Kok mah kan kok udah peringkat 2 nih, udah pasti keadaan. kalau pasti. Kalau pasti. Kalau pasti. Pasti. Bisa baik kita Iqbal Gwijangge buat pengalaman. Bisa. Iqbal buat pengalaman masuk kualifikasi. Santai Udah lah. kayaknya hari ini gitu aja ya kita podcastnya. Iya. Udah mulai ke Iqbal Jangge menang lawan Jepang. Udah kayak kita udah mulai euforianya udah mulai. panggil Prancis. Udah panggil Prancis. Enggak, udah. tapi itu gua udah kayak intinya- 43 kita lama-lama. Fortrit itu ya udahlah, dia cari caper. Nyari KPI, ngejar KPI. Follow dulu kalau bisa 2 mingguan, follow ntar follow lagi. Ngejar KPI dia. Masa 5 postingan katro banget, gila kelihatan banget. Walaupun itu emang regional, jadi buat warga Indonesia jangan kepedean itu regional, kita doang. Beberapa regional. Ya mungkin dari 5, 4-nya regional. Yang Marcelino Ballon d'Or masa di post di Belanda? Nggak mungkin. Tapi Erling Haaland nge-like loh. Masa? Ada foto yang Erling Haaland nge-like. Yang Marcelino? Iya, enggak tahu itu editan atau apa ya, coba lihat ya. Oleh Gunnar Solskjaer nge-post. Nih ya, gue lihat ya. Itu bukan second account itu. Hah, dilihat sama Gianni Infantino? Nih. Nggak mungkin. Nih gambar lihat deh. Editan gila. Ya enggak tahu. Enggak, bener. Erling Haaland nge-like. Nih, Erling Haaland di bawah, kalian bisa lihat. Iya gila. Iya, Erling Haaland. Wah, marching. Jadi bukan nih 43. enggak terus-terusan soalnya karena Hasan terus-terusan selalu kekeh bahwa postingan ini regional. Karena lu baru tahu Erling Haaland lu kira regional. Apa jangan-jangan Erling Haaland pakai Telkomsel? Sponsor Bayu. Sponsor me. Udah, itu aja guys ya. Itu ya kita senang banget. seneng banget. Udah, coba lu pesan terakhir San. Iya, pesan terakhir. terakhir. Pesan terakhir. Oke, Pesan terakhir. pesan terakhir Buat dari- Bahrain. Oh, apalagi jangan Bahrain dong. Iya. Peserta calon peserta kuat di Piala Dunia 2026 Yang akan di hadir di mana? yang Amerika, di Amerika, Meksiko. dan tuan rumah Amerika, Meksiko, Kanada. Kalian bertiga
tolong kasih jamuan buat tamu-tamu lain, Prancis, Argentina, Brazil, Uruguay, semua kasih jamuan yang baik karena mereka akan pulang sama King Indo, dibikin pulang sama King Indo. Siap-siap ya kalian ya. Terang-terang pasang kuping, kita orang jago semua. Hati-hati. Jangan pantun demi Allah. Terang-terang pasang kuping. Enggak, bukan. Lawan Australia ada Ole Romeni. Ada Ya kan? penggantinya. Ya, Kevin Dix. Jadi Misil dan Gers. pas posisinya Orat Mangun kan di yang kena akumulasi nggak Iya, bisa main iya. lawan Australia, Wah, bisa digantikan itu oleh mimpinya dia nih. Gue pengen lihat Marcelino dikasih chance lagi untuk starter. Kevin Dix balik mengisi posisinya Hubner di kiri, ya kan? Tapi gimana ya? Ya Masuk kita. Atau kita bisa lihat Dix kanan, Rido, J, Miss. Tapi gue Calvin Verdong. cinta Sandy. Ya. Ya. Tapi walaupun jujur aja menurut gue di game Saudi dia nggak kayak performa biasanya. Oh iya, Kayak dia capek mungkin. Enggak oke ah. Iya, tapi Wah, nggak- sempat cedera. Sampai cedera. Iya, gara-gara dia limping aja. Limping dia. Kemarin. Ini kayak Cole Palmer limping. Kalau nggak ada Ole gue bebas deh. Saka. Iya. Kemarin gara-gara dia limping aja makanya kayak, tapi gue ngeliat dia oke-oke aja lah kemarin. Tapi semua pemain lah kemarin nih. Good. Di atas 7,5 semua nilainya. Iya. Nggak ada, nggak dia setuju semua. Dia setuju ya, dia setuju. Setengahnya jangan. Dia setuju Iya. lah bisa dibilang. Iya, dia Ya jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi. Gue ngelihat 10 menit terakhir, makanya kenapa gue bilang Hubner agak itu bisa sangat apa ya, bumerang ke kita, emosionalnya dia kartu Iya. merah, ya kan? Menurut gue yang lumayan immature. Mungkin dia nggak mikir, dia kena intensitas yang tinggi, provokasi yang tinggi, dia kartu merah. 10 menit terakhir menurut gue itu udah adu solawat itu, udah adu doa Iya, itu. sumpah iya. Doa ya. Mana perpanjangan waktu 8 menit tapi terakhir 7 menit atau 8 Iya. menit tuh. Karena Karena ada VAR jika dua kali. jika Hubner kartu merah dan abis itu 2-1 Saudi golin, Wah, lancar itu. anything can happen gitu. Anything can happen. Momentumnya bisa berubah langsung. Jadi pertama terima kasih dengan pemain-pemain, dengan staff dan lain-lain. Terima kasih dukungannya gitu. Iya. Thank you juga fans. Oh iya, satu lagi energi pemain ke-12 supporter gila Iya. kemarin di stadion, bro. Getar lu. Dua match day ini hujan-hujanan ya. Gila, Hujan-hujanan masih energinya. solid mensupport. Gila. Gue bangga banget jadi supporter timnas, bro. Parah Iya. juga gue di GBK Bangga langsung banget samping gua. dia tuh waktu itu. Apa? Energinya tuh, wah lu gimana jadi pemain ya, kita ya sebagai supporter aja ngeliat begitu gila, apalagi Iya. jadi pemain lu bayangin energinya. Jadi pemain ke-12 juga berpengaruh menurut gua. Supporter timnas. Walaupun gue agak sedih, next main di Jakarta di bulan Maret, 4 bulan dari sekarang. Masih lama. 5 bulan dari sekarang. Sekarang Ya kurang lebih 5 bulan, 4 Ya bulan, udah 5 segitu bulan pokoknya. lah. 4 bulan dari sekarang. Dari satu sisi gue happy karena gue penonton Liga Eropa League, Arsenal, artinya nggak bayar international break, capek. Tapi dalam satu sisi gue sedih juga. Iya. Nggak ada timnas. Nggak ada timnas. Walaupun masih main Desember kan. Oh di iya, Australia. AFF. Oh AFF ada, dan Desember masih main di Australia kalau sampai Januari. Ah, main Australia apaan? Kan kita main Indo di Australia kapan? Maret Maret juga. juga. Tanggal Oh, 20 kalau nggak salah. Ya segitu. 19 gitu. Jadi panjang banget nih, nggak ada international break karena mungkin ada Boxing Day, banyak liga yang harus Iya. dikejar. Iya. AFF ada, AFF dapat. FA harus sudah mulai dan lain-lain. Iya. Mas. keep the Kita- same spirit 5 bulan. Kita juga. closing 5 pakai bulan. posisinya Marceng. Kayak gini. Oh iya. Bolanya mana bola? Ludahnya mana? Ludahnya mana? Ngeludah kan dia. Gua udah kasan. Kameranya mana? Gua udah kasan. Follow nih. Ada gue Arsenal Fox, Karim Nasar, Kedok Arabian, ponakan Haji Damong, Let's go. dan Doli. See you on the next Timnas Day. Bikin visa, bikin visa, bikin visa. Let's go.